arek-arek seterek, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Idul Official. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Happy watching teman-teman. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi linguistik umum yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Windo Diki Irawan, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamidah dengan NPM 2188 201030 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian linguistik. Linguistik adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mengandung makna yang tujuannya menyampaikan informasi. Namun ada beberapa pendapat mengenai pengertian linguistik. Yang pertama, menurut Krida Laksana, ia berpendapat bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Yang kedua, menurut Tarigan, ia berpendapat bahwa linguistik itu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Sedangkan secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Selanjutnya, tahap perkembangan dalam ilmu linguistik. Yang pertama, tahap spekulasi. Dalam tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Nah, pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti, tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan masalah. Pada tahap ini, di setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian, dalam disiplin itu dirumuskan hipotesis atau hipotesis-hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, subdisiplin linguistik berdasarkan objek kajiannya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum, bukan bahasa tertentu. Sedangkan linguistik khusus adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa. Yang kedua, linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Linguistik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masa tertentu. Sedangkan linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Selanjutnya, linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal pada bahasa pada umumnya. Sesungguhnya, linguistik mikro merupakan studi dasar linguistik sebab yang dipelajari adalah struktur internal bahasa itu. Sedangkan linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasa, yaitu daripada struktur internal bahasa. Memasuki materi yang kedua, yaitu hakikat bahasa. Nah, hakikat bahasa ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Sistem sendiri mempunyai makna, yaitu cara atau aturan kaitannya dengan keilmuan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya, berhubungan secara fungsional. Sama halnya sistem bahasa pun begitu juga, di mana bahasa itu terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan.
Ciri yang kedua, bahasa sebagai lambang, atau bisa kita katakan bahwa bahasa itu adalah simbol atau tanda untuk menandai sesuatu. Ciri yang ketiga, yaitu bahasa adalah bunyi. Sedikit saya singgung, pengertian bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara, atau bisa juga kita artikan bunyi itu adalah sesuatu yang didengar atau sesuatu yang ditangkap oleh telinga. Lalu, yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Perlu kita ingat bahwa tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Contohnya bunyi teriak, bersin, batuk, atau bunyi orokan. Meskipun bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, mengapa contoh tersebut tidak termasuk bunyi bahasa? Karena bunyi tersebut tidak mengenal sistem aksara. Kemudian ciri yang keempat, yaitu bahasa itu bermakna. Artinya, segala lambang bunyi bahasa itu mempunyai arti, maka segala ucapan yang tidak mempunyai arti dapat disebut bukan bahasa. Ciri yang selanjutnya, bahasa itu arbitrer, artinya bahasa itu berubah-ubah. Selanjutnya, bahasa itu konvensional. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan penutur bahasa untuk menggunakan lambang sesuai dengan konsep yang dilambangkan. Selanjutnya, bahasa itu produktif, artinya bahasa itu terus-menerus menghasilkan unsur-unsur bahasa. Selanjutnya, bahasa itu unik. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Salah satu keunikannya adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Selanjutnya, bahasa itu universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa-bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Selanjutnya, bahasa itu dinamis. Artinya, bahasa itu berubah menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis karena adanya keterikatan dan keterkaitan antara bahasa dengan manusia. Selanjutnya, bahasa itu bervariasi. Artinya, bahasa itu bermacam-macam. Tidak hanya bahasa Indonesia saja yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, tetapi masih banyak bahasa lainnya seperti bahasa Jawa, Sunda, Lampung, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa dan faktor luar bahasa atau linguistik makro. Nah, di sini ada dua pembagian dalam bahasa dan faktor luar bahasa. Yang pertama, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama. Nah, di masyarakat bahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat bilingual. Masyarakat bilingual adalah masyarakat yang menguasai dua bahasa atau lebih yang digunakan secara bergantian, namun masing-masing bahasa mempunyai peranannya masing-masing. Yang kedua, masyarakat multilingual. Masyarakat multilingual adalah masyarakat yang menguasai lebih dari dua bahasa atau banyak bahasa. Selanjutnya, selain masyarakat bahasa, ada juga variasi dan status sosial bahasa. Di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, variasi bahasa tinggi. Digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti pidato kenegaraan, khotbah, dan lain sebagainya. Yang kedua, variasi bahasa rendah. Digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti di rumah, di warung, di jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan dalam berbahasa. Yang pertama, setting dan scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Yang kedua, participants, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Yang ketiga, ends, yaitu maksud dan hasil percakapan. Yang keempat,
Age sequence, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan. Yang kelima, K, yaitu yang menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Selanjutnya, instrumentalities, yaitu yang menunjuk pada jalur percakapan, apakah secara lisan atau bukan. Yang selanjutnya, norms, yaitu yang menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan. Yang terakhir, genres, yaitu yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Selanjutnya, kontak bahasa. Kontak bahasa adalah bahasa yang saling berpengaruh antara dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa karena penutur berbagai bahasa tersebut sering berinteraksi. Kontak bahasa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena interferensi. Nah, interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan kaidah dari bahasa yang sedang digunakan itu. Yang kedua, integrasi. Unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dianggap, diperlakukan, dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerimanya. Selanjutnya, alih kode, yaitu beralihnya penggunaan suatu kode atau entah bahasa ataupun ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain, yaitu bahasa atau ragam bahasa yang lain. Selanjutnya, campur kode. Berbeda dengan alih kode, jika alih kode terjadi karena bersebab, sedangkan campur kode terjadi tanpa sebab. Nah, dalam campur kode ini, dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi bahasa. Klasifikasi dibagi menjadi beberapa, tapi saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, klasifikasi genetis. Dilakukan berdasarkan garis keturunan. Bahasa-bahasa itu artinya suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Selanjutnya, klasifikasi tipologis. Dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Yang ketiga, klasifikasi areal. Dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Selanjutnya, klasifikasi sosial linguistik. Dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Selanjutnya, relasi makna. Ada beberapa relasi makna. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Contohnya kata betul dengan benar, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksamaan sinonim. Yang pertama, faktor waktu. Contohnya kata hulu balang dengan kata komandan. Faktor tempat atau wilayah. Contohnya kata saya dan beta. Faktor keformalan. Contohnya kata uang dan duit. Selanjutnya, faktor sosial. Contohnya kata saya dan aku. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor bidang kegiatan, contohnya kata matahari dan surya. Faktor yang terakhir, faktor nuansa makna. Contohnya kata melihat, melirik, menonton, meninjau, dan mengintip. Adalah sejumlah kata yang bersinonim, namun antara yang satu dengan yang lainnya tidak selalu dapat dipertukarkan, karena masing-masing memiliki nuansa makna yang tidak sama. Relasi makna yang kedua yaitu antonim. Nah, antonim sendiri adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Contohnya kata buruk berantonim dengan kata baik. Nah, di antonim ini ada beberapa jenis. Yang pertama, bersifat mutlak. Contohnya kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati, sebab sesuatu yang masih hidup tentunya belum mati, begitu sebaliknya. Selanjutnya, antonim bersifat relatif atau bergradasi. Contohnya kata besar dan kata kecil berantonim secara relatif. Disebut bersifat relatif karena batas antara satu dengan lainnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Yang ketiga, antonim bersifat relasional.
disebut relasional karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain atau mempunyai hubungan di balik kata itu sendiri. Contohnya kata guru dan murid. Tidak dapat dikatakan guru apabila tidak terdapat murid, karena keduanya saling berhubungan. Yang terakhir, antonim bersifat hierarkial, artinya dalam sebuah kata memiliki keturunan lagi dan mempunyai pilihan lain tidak mutlak, dan disebut bersifat hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim berada dalam satu garis jenjang. Contohnya kata tamtama dan bintara. Mengapa dikatakan bersifat hierarkial? Karena kata tamtama dan bintara adalah kata yang berada dalam satu garis kepangkuan militer. Selanjutnya, relasi makna yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah sebuah kata atau ujaran yang memiliki makna lebih dari satu, tergantung dengan kalimat yang dibentuk. Contohnya kata kepala yang mempunyai makna. Kepala itu mempunyai makna beberapa. Yang pertama, kepala bagian tubuh manusia. Contoh kalimatnya, kepalanya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, kepala ketua atau pemimpin. Nah, di sini kepala berarti dia adalah ketua atau pemimpin. Contoh kalimatnya, kepala kantor itu bukan paman saya. Yang ketiga, kepala, yaitu sesuatu yang berada di atas. Contoh kalimatnya, kepala surat biasanya berisi nama dan alamat kantor. Yang keempat, kepala, yaitu sesuatu yang berbentuk bulat. Nah, seperti pada kalimat, kepala jarum itu terbuat dari plastik. Yang terakhir, kepala itu berarti sesuatu atau bagian yang sangat penting. Contohnya, yang duduk di kepala meja itu tentu orang penting. Selanjutnya, relasi makna yang setelah polisemi yaitu homonimi. Homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih. Di homonim ini terbagi menjadi dua, yaitu homofon dan homograf. Nah, homofon sendiri adalah adanya kesamaan bunyi antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama ataukah berbeda. Contohnya pada kata pacar tadi, bunyi yang diucapkan sama namun memiliki makna yang berbeda. Selain kata pacar, ada juga kata bank, yang dimana bank itu mempunyai arti bank adalah instansi keuangan dan bank adalah sebutan untuk kakak laki-laki. Selanjutnya, homografi. Homografi adalah bentuk ujaran yang sama ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya berbeda. Contohnya kata teras yang maknanya inti dan kata teras yang maknanya bagian serambi rumah. Selanjutnya, hiponimi. Hiponimi adalah sebuah bentuk kata yang maknanya mencakup ujaran lain. Contohnya, kata merpati dan kata burung. Dapat kita lihat makna kata merpati tercakup dalam makna kata burung. Kita dapat mengatakan merpati adalah burung, tetapi burung bukan hanya merpati. Bisa juga perkutut, dara, dan sebagainya. Selanjutnya, ambiguity atau ambiguitas, atau bisa juga kita sebut dengan ketaksaan. Nah, ambiguitas adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Contohnya, bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan maknanya menjadi buku sejarah itu baru terbit atau buku itu memuat sejarah zaman baru. Selanjutnya, redundansi. Biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya dalam menggunakan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya kalimat bola itu ditendang oleh Dika. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika. Nah, karena kita menggunakan preposisi oleh, maka inilah yang dianggap redundansi. Materi yang selanjutnya yaitu semantik.
Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwanya semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Nah, di sini terdapat jenis makna. Makna yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul akibat peristiwa tata bahasa, yaitu proses melekatnya bentuk kata atau morfem yang satu dengan bentuk yang lain. Yang ketiga, makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Yang keempat, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Selanjutnya, makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya. Materi yang selanjutnya yaitu kalimat. Nah, kalimat sendiri adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ada beberapa jenis kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti sendiri adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap dan bersifat deklaratif, aktif atau netral, dan afirmatif. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan mengubah pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, penginfeksian, pelepasan atau penambahan. Jenis yang kedua yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna utuh dalam ujaran tersebut. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola atau lebih sebagai hasil perluasan atau penggabungan kalimat tunggal. Jenis yang ketiga yaitu kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yakni bisa terdiri dari subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu, misalnya disertai keterangan sehingga menjadi SPOK. Sedangkan kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Jenis yang selanjutnya yaitu kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Nah, kalimat verbal sendiri adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan finite verb. Nah, jenis yang terakhir yaitu kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat lengkap yang dapat diletakkan dalam paragraf tanpa bantuan kalimat lain untuk menjelaskan. Sedangkan kalimat terikat adalah klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap.